Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mahasiswa? Semuanya sehat? Apa? Ya, sehat. Nah, dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang ilmu dakwah, yaitu tentang dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip ilmu dakwah. Saya mengambil ilmu dakwah karena sesuai dengan prodinya, yaitu manajemen dakwah. Saya sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Perlu para mahasiswa ketahui bahwasanya untuk capaian mata kuliah pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami dakwah sebagai ilmu dan aktivitas. Dua, mahasiswa mengetahui dan memahami berbagai kajian yang berkembang dalam ilmu dakwah. Dan terakhir, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar ilmu dakwah sebagai bekal pengembangan mempelajari mata kuliah pendakwaan yang lainnya. Ada yang tahu dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak, Ya. Mengajak dalam hal apa? dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Memang benar bahwasanya dakwah itu adalah mengajak manusia untuk menuju kebaikan. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini prinsip-prinsip daripada metode dakwah di sini sesuai dengan Al-Qur'an di dalam surat ataupun ayat, yaitu ud'u ila sabili fi hikmati rabbika wa mau'izatil hasanah. Nah, dakwah di sini ada 3 metode, yaitu dakwah dengan mau'izah hasanah, dakwah dengan mujadalah ataupun berdebat. Terus dakwah yang ketiga yaitu dengan apa? Yang tahu? Bilhal, perbuatan. Bilhal, dengan perbuatan. Tangan untuk Bapak Sebi. Yuk lanjut. Oke. Itu udah 3. Perlu diketahui bahwasanya dalam berdakwah seseorang dai hendaknya mempunyai prinsip yang akan digunakan dalam proses dakwahnya. Nah, di sini menurut Ali Aziz menggambarkan bahwasanya prinsip-prinsip dakwah di sini diantaranya yang pertama yaitu memberi teladan sebelum berdakwah. Jadi ketika kita akan berdakwah setidaknya berilah contoh terhadap dirinya kepada orang lain, teladan. Apa itu maksudnya? Teladan itu seperti halnya akhlak. Kita harus mencerminkan akhlak kita terlebih dahulu kepada seseorang ataupun kepada musami sebelum menyampaikan apa yang akan disampaikan dalam isi materi dakwah tersebut. Terus yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Jadi ketika kita akan menyampaikan, kira-kira musame ataupun orang yang akan mendengarkan kira-kira terikat, senang terhadap apa itu yang akan disampaikan oleh kita. Berarti kita harus bisa menarik perhatian. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa menarik perhatian. Nah, contoh saja, sekarang kan banyak dai-dai yang mampu kreatif gitu. Hati orang-orang ataupun hati yang mendengarkannya Jadi senang. fokus kepada apa pendakwah tersebut gitu. Akhirnya kan enak penyampaiannya juga yang lainnya. Nah, itu adalah kira-kira bisa mengikat. Terus yang ketiga, mengenal sebelum memberi beban. Terus bertahap dalam pembebanan. Juga memudahkan bukan menyulitkan. Jadi ketika penyampaian itu kira-kira memudahkan bukan menyulitkan ataupun ngomongnya ngalor ngidul ataupun tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Juga masalah yang pokok sebelum yang kecil. Jadi masalah pokok itu apa? Apa yang akan disampaikan?
Nah, itu adalah salah satu contoh ataupun prinsip-prinsip dakwah dalam penyampaiannya. Skip. Nah, biar kelas ini rame, ayo kita sama-sama berdiskusi tentang ilmu dakwah. Oke, Pak. Silakan barangkali Kang Sidi barangkali bisa menjelaskan tentang dakwah itu apa. Baik, terima kasih Pak dosen. Saya akan menjelaskan apa yang saya cerna dari penjelasan Pak Yusuf atau dari referensi-referensi kitab-kitab dan Al-Quran, hadis. Jadi bahwa yang namanya dakwah itu dalam arti bahasa mengajak, dalam arti istilahnya mengajak kepada jalan kebaikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah berdakwah itu tahap awalnya adalah mencerminkan perilaku budi pekerti yang baik, sehingga orang-orang yang diajak dakwah itu tertarik, terkesima atas perilaku akhlakul karimah Rasulullah. Rasulullah ketika berdakwah tidak memakai kekerasan, tetapi langkah awalnya itu adalah dengan kelembutan, dengan kelembutan sikap, dengan kelembutan berbahasa, dengan kelembutan segala di antara lembut, lemah lembut, sehingga orang terkesima. Mungkin itu salah satu dakwah yang paling mengena terhadap orang yang diajak. Satu lagi, seperti halnya dalam Wali Songo, ada dakwah salah satu Wali Songo itu Sunan Bonang ya, Pak? Menggunakan kreativitas. Seperti itu, dakwah yang paling menyenangkan salah satu Wali Songo adalah Sunan Bonang, menggunakan kreativitas seni itu, Pak. Begitu Pak dosen yang saya tangkap. Pak, jadi pendapat itu ada syaratnya kan sih Pak? Yang bisa harus pinter. Nah, awal harus pinternya itu kira-kira sejauh mana? Kadang nemu tuh pendakwa yang ya ilmunya biasa aja lah, yang cuma karena berapi-api dan sebagainya akhirnya disebut sebagai dai. Sebenarnya ada syarat khusus dari kan untuk jadi pendakwa aja kan? Jadi Itu aja. Kalau menurut saya gitu ya Pak Edi ya, Bro Edi, bahwa yang namanya syarat untuk menjadi pendakwah ya diantaranya harus mengetahui tentang syariat-syariat atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran hadis, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam makalah-makalah ulama di antaranya. Berarti tadi juga termasuk dalam itu dong bro, yang masuk dalam prinsip itu. Iya. iya berbeda gini bro. Karena kan ada fenomena tuh kita ngambil potongan-potongan aja, katanya kan ada yang apa? Jangan lihat orangnya tapi lihat ucapannya bahasa Arabnya gitu ya. Iya. Nah, maka sekarang ini ya dasar-dasarkan aja. Yang ini nongol ini kok dia bagus sih. Tapi ketika yang nongol bisa kita nggak suka, tapi kok padahal bagus. Apa sih ini mah? Wah, kayak ini misalnya ada syaratnya nggak? Apakah ada kesamaan dulu bisa? Ya bisa di sini basisnya apa? Apa dia Sebenarnya ini Bro Edi, bahwa benar kataannya unggul makolo tanggul mankola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa bentuk orang yang mengucapkan. Cuman kalau dipraktekkan di zaman sekarang itu tidak relevan. Karena apa? Ada perkataan yang bagus, orangnya tidak jelas alur kalau di pesantrennya nasab ilmunya. Nah, yang jelas gimana? Apakah ini tidak berfungsi di zaman sekarang?
sih. Cuman akan lebih baiknya siapa orang yang mengatakan justru itu orangnya siapa? Gimana itu Bapak? Ya di antara salah satu syaratnya ya menguasai ilmu lah. Nah, Menguasai ilmu, kemudian sikap juga termasuk daripada syarat sebagai pendakwah. Iya, Jadi- karena muncul dulu dari Ya, media nah, apa. Jadi gini, Yang bahasanya juga udah mulai bro, belajar. Darsis, Iya, gimana bro? bahwa menurut kacamata saya itu ada dua orang itu. Ada kalanya orang punya wawasan tapi mentalnya ada yang mentalnya dapat nih, mental ceramahnya dapat menggebu-gebu malah, menjiwai malah. Tapi apa? Dalamnya atau dasarnya kosong, hanya modal teks. Kalau bahasa lainnya kitab Dari saja. kitab putih di internet gitu. Ini yang nggak harus diikuti. Orang yang mentalnya ada tapi kosong. Makanya apa ada syarat tertentu ya. Makanya kan kalau tadi bahasanya wawasan luas katakanlah kita juga ceramah kemana ya, ada yang ceramah kemana. Jadi udah daripada bingung apa itu simpel dulu. Nah. Atau karena tadi ada kalau ada kedekatan emosional yang tertentu, ya kita mau ngomong apapun ya sudah, ini kan jadi problem juga makanya. Nah, Pak dosen, Kalau yang menurut teman-teman saya itu loh Pak. Iya. Gimana itu? Wah, luar biasa sekali. Keren banget Pak. Ternyata bahwasanya ini mahasiswanya pinter-pinter. Mungkin ini ya. Terus ini Maksud ini kan balik kita dah. Kita pernah berceramah. Bapak saja. Dari yang membaca bahasa ini juga Pak Edi juga ini. Saya orang balik juga ya. Ini ternyata luar biasa sekali. Masih sekarang sudah pinter ngomong, sudah ilmunya tinggi-tinggi. Nah, akhirnya Alhamdulillah. karena waktu terbatas, Wah, Bapak lagi nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Siap. Nah, di sini waktu karena sangat terbatas karena dosen sudah menunggu akan masuk lagi di kelas ini. Jadi kita tutup pertemuan yang ketiga ini, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang keempat ya dengan materi yang selanjutnya. Baiklah badinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.